Di tengah euforia mudik lebaran ada peristiwa yang luput dari sorot warga, hepatitis akut. Penyakit yang belakangan banyak menyerang anak sudah mengakibatkan 3 pasien anak di Indonesia meninggal dunia. Lalu apa sebenarnya penyakit ini dan bagaimana penularannya? Saudara, berikut penjelasan Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kementerian Kesehatan dalam liputan 6 Talks. Yang saat ini menjadi concern kita bersama itu terkait hepatitis akut. Bu Nadia, ini penyakit apa sih sebenarnya? Ya, kita tahu bahwa ini adalah infeksi pada saluran ataupun hepar ya, artinya hati ya, infeksi pada organ hati kita ya, di mana tentunya sebenarnya hepatitis ini adalah suatu penyakit yang sebelumnya kita ketahui, yaitu yang kita kenal hepatitis A, B, C, D, dan E. Nah, hanya saja hepatitis akut yang baru saja diumumkan oleh WHO pada tanggal 12 April yang lalu, ini adalah penyakit hepatitis yang belum diketahui penyebabnya karena bukan dari golongan hepatitis A, B, C, dan E tadi. Apakah penyakit hepatitis akut ini menular, Bu Nadia? Ya, kalau melihat polanya menular ya, karena kita bisa melihat jumlah orang yang sakit itu dilaporkan oleh WHO itu sampai dengan 170 dan terus bertambah ya, walaupun pertambahannya ini tidak begitu cepat. Dan kita tahu sebenarnya pola penularan daripada infeksi hati oleh virus hepatitis ini sebagian besar adalah penyakit yang menular melalui saluran cerna maupun melalui darah. Tetapi yang paling banyak itu adalah melalui saluran cerna. Nah, untuk hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya, seperti kita ketahui bahwa sampai saat ini masih dicari ya bagaimana pola penularannya, apakah ini melalui tadi makanan ya, ataupun melalui tadi darah tadi. Tapi tentunya sebagai upaya untuk pencegahan awal, kita mencoba untuk mengurangi penularan yang mungkin terjadi tadi melalui makanan. Kemudian ada nggak dugaan bahwa kasus hepatitis akut ini dipicu oleh COVID-19? Karena dalam beberapa kasus sebelumnya ditemukan bahwa pasien ini juga positif COVID-19. Ya, betul sekali. Dari kasus-kasus yang dilaporkan kepada WHO, sebagian besar itu kasusnya itu merupakan kasus koinfeksi COVID-19 ya. Jadi selain pasien ini terkena hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya, juga ternyata mereka ini adalah positif COVID-19. Nah, hanya memang ketiga kasus yang dilaporkan kemarin sebagai suspek kasus hepatitis di RSCM, ini ketiga-tiganya anak ya di bawah usia 16 tahun dan tiga-tiganya ini negatif COVID-19. Tapi tentunya kita masih terus lakukan beberapa pemeriksaan lainnya untuk memastikan apakah ini termasuk kasus hepatitis akut yang belum diketahui. Nah, kemudian apakah vaksin hepatitis yang sudah ada saat ini tidak efektif untuk mencegah penyakit ini? Ya, kita belum bisa mengatakan vaksin yang saat ini kita gunakan untuk perlindungan hepatitis apakah efektif atau tidak, karena kita belum mengetahui ya bagaimana tadi faktor resiko dan pola penularannya. Hanya saja ada dugaan bahwa karena jenis tipe virus hepatitisnya berbeda, kemungkinan vaksin yang ada yang kita gunakan selama ini sebagai vaksin hepatitis pada anak usia di bawah 1 tahun mungkin juga tidak efektif ya. Nah, kemudian ketika menemukan gejala ini apa yang harus dilakukan? Kita berharap orang tua yang anak mendapatkan imunisasi secara lengkap segera mendapatkan imunisasi tersebut. Yang kedua adalah gejala-gejala jadi harus diwaspadai karena anak-anak yang tadi dilaporkan itu sebenarnya 7-10 hari sebelumnya itu sudah mengalami gejala-gejala seperti mual, muntah, diare yang semakin berat. Nah, kemudian pada saat kondisinya ditemukan ada demam kuning, itulah yang membuat orang tua membawa anaknya datang ke rumah sakit. Nah, sehingga artinya perlu diwaspadai orang tua kalau ada gejala-gejala tadi, mual, muntah, diare yang tidak diketahui penyebabnya, apalagi sampai dengan kuning, itu segera dibawa ke rumah sakit ataupun ke puskesmas.